Shalom Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita semua yang hidup di bawah matahari, kita semua yang hidup di bumi ini tidak pernah lepas dari apa yang namanya masalah. Betul ya? Selalu ada aja yang namanya kesulitan, kesusahan, hal-hal yang tidak kita suka itu mendekat dan berseliweran dalam hidup kita ini. Dan secara normal pasti kita mengeluh. Ada apa lagi ini? Gitu kan ya. Perasaan masalah yang kemarin tuh belum selesai deh. Lah ini kok udah muncul lagi masalah yang baru. Lebih berat lagi masalahnya. Dan kebanyakan dari kita protes sama Tuhan. Kita protes, Tuhan tuh maunya apa sih? Tuhan tuh maunya gimana sih? Baru aja masalah ini muncul, belum selesai, ada lagi yang baru. Padahal aku sudah berusaha hidup bener loh Tuhan. Aku gak cari gara-gara loh Tuhan. Tapi kok gara-gara itu yang datang sendiri. Gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau ada di antara saudara yang bertanya-tanya seperti itu, mungkin ayat-ayat ini jawabannya. Ayat di Hakim-Hakim pasal 3 ayat 1-3. Kisahnya, jadi latar belakang kisahnya adalah ini kisah perjalanan bangsa Israel setelah Yosua mati. Dan mereka tetap harus menghadapi bangsa-bangsa di tanah Kanaan. Pertanyaannya mungkin sama kayak kita hari ini. Tuhan, kenapa kok Tuhan tidak habiskan saja seluruh bangsa Kanaan? Kenapa Tuhan gak habiskan saja semua masalah itu? Sehingga bangsa Israel bisa langsung dengan nyaman menempati tanah perjanjian. Dengan mudah, nyaman, aman, damai, sejahtera. Kan kalau Tuhan mau bisa dong langsung diberesin para musuh-musuh Israel itu. Bisa lah, apa sih yang Tuhan gak bisa. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, ada maksud Tuhan dengan membiarkan musuh-musuh itu ada di hadapan bangsa Israel. Yuk kita baca Hakim-Hakim 3 ayat 1-3. Saya bacakan ya. Ayat 1. Untuk menguji orang-orang Israel yang tidak pernah mengalami peperangan di Kanaan, Tuhan membiarkan beberapa bangsa tinggal di negeri itu. Ayat 2. Tuhan melakukan itu hanya dengan maksud mengajar setiap generasi Israel berperang, khususnya mereka yang tidak pernah ikut bertempur. Ayat 3. Bangsa-bangsa yang masih tinggal di negeri itu ialah bangsa yang diam di dalam kelima kota Filistin. Lalu ada semua bangsa Kanaan, bangsa Sidon, dan bangsa Hewi yang tinggal di pegunungan Libanon, mulai dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju Hamat. Saudara perhatikan bahwa jelas dikatakan di sini untuk mengajari bangsa Israel yang tidak pernah bertempur supaya bisa bertempur. Dan yang ditinggalkan bangsa-bangsa untuk mengajari bangsa Israel bertempur itu banyak saudara. Tidak sedikit, dan bangsa-bangsa yang kuat-kuat. Tuhan bermaksud melatih orang-orang Israel untuk bisa bertempur, untuk bisa mempertahankan diri, untuk bisa mandiri, menjadi bangsa yang perkasa. Dan sejalan dengan itu, mengertikah saudara sekarang kenapa Tuhan biarkan segala macam masalah itu mengganggumu? Kenapa Tuhan membiarkan segala masalah itu hadir dalam hidupmu? Itu Tuhan mengajar kita untuk menghadapinya dan mengalahkannya. Itu maksud Tuhan
supaya kita menjadi anak-anak yang perkasa, yang tidak manja, yang tidak cengeng, yang sanggup menghadapi apapun. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika hari ini engkau sedang dalam masalah yang bertubi-tubi, padahal engkau nggak pernah cari masalah itu, tapi kok masalahnya datang sendiri dan datang bersama dengan kawan-kawannya. Saudara, jika hari ini engkau dalam pergumulan, seperti drama Korea, Tuhan mungkin akan berkata begini, "Kencana yo." Tidak apa-apa anakku. Tuhan bilang, itu semua latihan untukmu. Dan ingatlah, aku selalu bersamamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.